Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Meski Fari. Udah lama nggak upload, mari kita upload untuk pembelajaran yaitu metodologi sistematik literatur review. Nah, kali ini kita bahas ya untuk lanjutannya, gitu ya. Oke, jadi SLR atau Systematic Literature Review dalam konteks penelitian adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginstruksi semua penelitian yang relevan terhadap suatu pernyataan, baik penelitian, topik, ataupun fenomena tertentu secara sistematis dan terstruktur. Nah, meskipun si SLR ini sendiri merupakan sebuah metode penelitian kualitatif, dalam praktiknya ini terdapat beberapa jenis atau variasi pendekatan dalam metode SLR yang digunakan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Nah, berikut adalah beberapa jenis metode dalam kategori SLR. Jadi ada 6, yaitu ada Systematic Literature Review Classic, gitu ya. Ada Mapping Study atau Systematic Mapping Study SMS, Meta Analysis, Meta Synthesis, Scoping Review, sama Rapid Review, gitu ya. Apa sih? Gitu ya. Kita bahas yang pertama, yaitu Systematic Literature Review yang klasik. Jadi tujuannya sebenarnya adalah mengumpulkan dan menganalisis literatur secara sistematis. Ciri-cirinya seperti apa? Yaitu mengikuti protokol pencarian, seleksi, dan analisis yang ketat gitu ya. Nah, digunakannya untuk apa sih sebenarnya? Yaitu untuk menggambarkan status pengetahuan yang ada itu secara menyeluruh dalam nantinya lebih kepada data yang statistiknya itu berupa kualitatif. Maaf ya, bukan statistik tapi kualitatif juga. Nah, untuk mapping study atau systematic mapping study SMS gitu ya, tujuannya adalah memberikan gambaran umum dari area penelitian yang lebih luas. Oke. Ciri-cirinya adalah fokus pada klasifikasi dan visualisasi tema besar. Digunakan untuk apa? Yaitu mengidentifikasi tren, celah penelitian, dan area yang perlu diteliti lebih lanjut. Nah, biasanya banyak yang kebalik nih antara sistematik sama sistematik mapping study. Itu yang harus kalian perhatikan gitu ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Kalau kalian klik Google Cendekia dan ketikkan nama contohnya nih, gamification in education, a systematic mapping study, itu juga sebenarnya mengidentifikasi tren, celah penelitian, dan area yang perlu diteliti lebih lanjut, harusnya menggunakan ini gitu ya. Nah, ada lagi meta analisis. Jadi tujuannya adalah menggabungkan hasil dari berbagai penelitian kuantitatif. Ciri-cirinya itu menggunakan statistik untuk menyatukan hasil numerik dari berbagai studi. Nah, kalau tadi maaf ya, tadi kan yang salah. Sebenarnya meta analisis nih bagian sini nih, yang statistiknya. Nah, ini digunakan untuk menentukan efek atau hubungan yang konsisten di banyak penelitian, kan jadi banyak banget penelitian gitu ya. Kayak gimana sih bagian yang penelitian kuantitatifnya, lalu kita coba ukur gitu ya dengan meta analisis. Nah, ada lagi namanya meta sintesis. Jadi tujuannya adalah mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian kualitatif. Oke, kalau meta analisis adalah kuantitatif, penelitian kuantitatif ya, bukan si meta analisisnya kualitatif gitu ya. Tapi penelitian yang dicari dari meta analisis adalah kuantitatifnya. Untuk metasintesis baru ini yang kualitatifnya. Nah, ciri-cirinya yaitu fokus pada pemahaman yang mendalam dan konsep baru. Digunakan untuk apa? Yaitu teori dan kerangka kerja baru berdasarkan studi kualitatif. Nah, beda ya. Oke. Kalau jelas di sini kalau meta analisis kan efek dan atau hubungan, tentu nantinya jatuhnya kuantitatif juga gitu ya. Metasintesis ini kualitatif gitu. Nah, scoping review apa sih tujuannya? Yaitu menelusuri luas dan cakupan topik tanpa menganalisis secara mendalam. Nah, ciri-cirinya apa? Ini tidak selalu menilai kualitas tadinya gitu ya. Digunakan untuk biasanya itu eksplorasi awal dari topik yang masih baru atau kompleks. Nah, kan dulu misalkan ya kayak yang namanya komputasi thinking gitu ya. Nah, computational thinking itu kan masih awal-awal baru nih. Kita bisa menggunakan scoping review area. Mungkin nanti misalkan ada model pembelajaran yang baru, kita bisa langsung nih ngebuat yang namanya scoping area review gitu ya. Itu untuk yang masih baru. Tapi kalau yang udah lama ya bisa kita menggunakan meta analisis tadi ya, SMS ataupun metasintesis gitu. Nah, untuk rapid review gini ya. Tujuannya sebenarnya memberikan hasil tinjauan cepat dalam waktu terbatas. Nah, ciri-cirinya mengurangi kompleksitas proses sistematis, misalnya seleksi studi lebih sederhana dan digunakan untuk kebijakan cepat atau keputusan berbasis bukti dalam waktu yang singkat. Contohnya apa? Itu misalkan project based learning, metodologi as prompter of learning, math concept, scoping review gitu ya. Nah, terus bagaimana sih alur metode SLR? Jadi yang pertama adalah menentukan dulu nih tujuan dan fokus penelitian. Pertanyaan kunci apa yang kamu ingin teliti dulu. Misalkan kamu gunakan Peacock. Nah, untuk menyusun pertanyaan penelitian atau research question atau RQ yang terstruktur dan jelas gitu ya. Nanti kita akan bahas Peacock itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya Peacock itu membantu menyaring kata kunci dan kriteria seleksi, tapi menggunakan yaitu research question atau pertanyaan gitu ya.
Yang kedua adalah menentukan jenis pendekatan SLR. Jadi ada dua gitu ya. Pilihannya apakah ingin meneliti secara mendalam menggunakan SLR biasa atau ingin memetakan dan mengklasifikasikan tren, maka kita menggunakan systematic mapping study atau SMA. Yang kedua adalah gunakan pilihan antara SLR atau SMA. Kalau SLR itu untuk analisis mendalam, kalau untuk SMA untuk eksplorasi dan klasifikasi yang luas gitu ya. Selanjutnya yang ketiga gitu ya. Yang ketiga adalah strategi pencarian dan seleksi literatur. Tentukan database dulu, kata kuncinya berdasarkan PICOC gitu ya. Dan kriteria inklusi dan eksklusifnya itu seperti apa. Dan lakukan pencarian artikelnya, kemudian seleksi atau screening. Nah, untuk yang keempat adalah ekstraksi dan analisis data. Ini yaitu mengelompokkan data, melakukan sintesis temuan, dan visualisasi jika SMA, atau analisis mendalam jika SLR gitu ya. Yang terakhir adalah pelaporan hasil, yaitu mengumpulkan data, melakukan sintesis temuan visual jika SMA, atau analisis mendalam jika SLR. Gunakan juga, kalian bisa menggunakan Prisma. Nah, nanti juga kita akan bahas ya, PICOC, Prisma, itu di bagian belakang. Sebenarnya Prisma ini digunakan untuk melaporkan proses seleksi artikel secara transparan. Terus menyusun diagram alir Prisma dan mengisi checklist Prismanya. Nah, sebenarnya kalau kita ngebuat rangkuman urutan penggunanya seperti ini ya, tahapan kerjanya dari awal sampai terakhir. Ini dan alat-alat yang digunakan bisa kalian pahami. Oke, maka kita bahas Prisma, SMA, dan PICOC gitu ya. Jadi Prisma ini adalah Private Reporting Item for Systematic Review and Meta Analysis gitu ya. Fungsinya itu sebagai panduan pelaporan atau reporting guideline, dan tujuannya adalah pertama membantu peneliti dalam menyusun laporan SLR secara transparan dan lengkap. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelaporan dan mempermudah replikasi. Komponen utamanya biasanya kita menggunakan checklist atau biasanya terdiri dari 27 item, di mana diagram alur flowchartnya yang menunjukkan proses seleksi pada identifikasi, screening, eligibility, dan include gitu ya. Contoh penggunanya itu digunakan pada tahap pelaporan SLR untuk menunjukkan jumlah artikel dari hasil pencarian, penyaringan, hingga yang disertakan dalam artikel kalian gitu ya. Dan SMA yaitu Systematic Mapping Study atau Systematic Mapping Analysis gitu ya. Fungsinya yaitu sebagai jenis pendekatan atau metode dalam SLR. Oke, ini kita tekankan ya, jenis pendekatan atau metode. Tujuannya apa? Yaitu untuk memetakan bidang penelitian secara luas dan mengidentifikasi tren serta celah penelitian. Biasanya tidak sedetail SLR biasanya dalam analisis isi study, tapi komponen utamanya ini fokus pada klasifikasi, taksonomi, dan distribusi studi, bukan analisis mendalam, dan menjawab apa yang telah diteliti daripada apa yang terbukti. Nah, contoh penggunanya apa? Yaitu cocok digunakan saat bidang penelitian masih baru atau lebih luas dan belum cukup untuk dilakukan SLR secara mendalam. Contohnya kemarin computational thinking gitu ya, atau enggak STEM. Nah, kita bahas yang terakhir adalah PICOC gitu ya, atau Population, Intervention, Compression, Outcome, dan Konteks. Nah, jadi fungsinya sebagai alat bantu untuk merumuskan pertanyaan penelitian atau biasanya research question gitu ya. Tujuannya itu membantu menyusun pertanyaan terfokus dan terstruktur untuk pencarian literatur. Nah, sebenarnya komponen PICOC itu elemen-elemennya ada di sini ya. P-nya itu yaitu population atau kelompok yang diteliti siapa subjeknya. I, intervention, pendekatan atau teknologi yang dikajinya apa. C, comparison, perbandingannya jika ada gitu ya. O-nya outcome atau hasil yang diharapkan. C-nya lagi konteks, konteks atau kondisi penelitian. Nah, contoh pertanyaannya bisa kalian lihat di sini. Bagaimana? Yang pertama adalah penggunaan pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Ini kan I-nya ya. Terus dibandingkan dengan metode ceramah. Ini P-nya atau population-nya. C-nya mempengaruhi hasil belajar siswa SMA, dan O-nya dalam konteks pembelajaran daring gitu ya. Kan I-nya bagaimana gitu ya. Penggunaan pembelajaran berbasis proyek itu population-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau kebalik-balik nggak masalah, yang penting dia ada yang bagian PICOC-nya gitu ya. Oke, dan ini adalah rangkuman dari Prisma, SMA, sama PICOC. Jadi fungsi sebenarnya Prisma adalah panduan pelaporan hasil SLR, dan SMA adalah jenis metode atau pendekatan SLR, yang PICOC adalah kerangka perumusan pertanyaan SLR. Nah, ini semua itu wajib ada di penelitian SLR gitu ya. Dan waktu yang digunakan saat pelaporan, sejak awal, sama saat perumusan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bagi yang masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Maka saya cukupkan, dan tolong jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.